Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnasiar dari kelas 5B Teknik Mesin. Nah, berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan PPT yang kelompok kami buat, yaitu mengenai pengecoran logam, mengenal pengecoran logam dan bahan-bahannya. Nah, kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di sini ada yang namanya pengertian pengecoran logam metal casting atau biasa disebut dengan metal casting. Nah, pengecoran logam adalah proses di mana logam cairan panas ditangkap ke dalam cetakan yang berisi potongan berlubang atau rongga dengan bentuk yang mendekati bentuk geometris akhir produk jadi. Nah, itu pengertian dari yang namanya pengecoran logam atau yang biasa kita sebut yaitu metal casting. Nah, itu prosesnya atau pengertiannya. Nah, kita masuk ke slide yang kedua, yaitu ada yang namanya bahan pengecoran logam. Nah, bahan pengecoran logam ini ada yang namanya dua bahan. Yang pertama ada dua logam, yaitu logam ferro dan juga non ferro. Nah, apa sih logam ferro itu? Logam ferro adalah sebuah logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi Fe. Nah, itu untuk pengertian logam ferro. Ada juga yang namanya non ferro. Non ferro adalah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau ferro Fe. Oleh karena itu, logam sejenis ini disebut sebagai logam bukan besi, non ferro, atau tidak ada yang namanya kandungan aluminium, tembaga, dan juga seng. Nah, itu yang namanya non ferro sendiri. Nah, itu di slide kedua ini saya menjelaskan mengenai logam ferro dan logam non ferro. Nah, kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu mengenai sifat-sifat logam ferro dan juga non ferro. Jadi yang namanya logam non ferro dan juga ferro itu ada sifat-sifatnya, teman-teman. Nah, yang di sini ada sifat yang terkandung dalam logam ferro. Yang pertama, dapat ditempel dan diubah bentuknya. Jadi logam ferro itu mudah dibentuk dan juga mudah ditempel atau bisa diubah-ubah lah bentuknya. Itu untuk sifat-sifat di logam ferro. Yang kedua, ada sifat yang kedua dari logam ferro, yaitu dapat menghantarkan listrik atau panas. Jadi di logam ferro dia bisa menghantarkan listrik ataupun panas, karena di logam ferro ini terdapat besi atau yang alat-alat untuk ada kandungan-kandungan untuk menghantarkan panas ataupun listrik yang akan dihantarkan, teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang namanya keras atau tahan terhadap goresan, potongan atau kausan. Bahannya kenyal, tahan patah bila dibentang, dan kuat tahan terhadap benturan dan juga liat, dapat ditarik. Nah, jadi di logam ferro juga mempunyai sifat padat, dalam arti bisa keras. Di logam ferro itu keras dan juga kenyal dan juga kuat, dan juga ada yang namanya liat atau dapat ditarik di logam ferro ini. Nah, kita masuk ke sifat di logam yang namanya logam non ferro. Nah, sifat yang ada di logam non ferro yaitu yang pertama, elastis lamun tidak dapat menghantarkan arus listrik
bahan isolasi. Nah, jadi kenapa sih di non-ferro ini tidak dapat menghantarkan listrik? Karena di awal tadi di slide yang kedua itu pengertian dari logam ferro dan juga non-ferro. Di non-ferro sendiri itu tidak ada kandungan besi atau aluminium atau tembaga dan lainnya yang dapat menghantarkan listrik. Nah, itu sifat yang pertama dari non-ferro. Sifat yang kedua dari non-ferro sendiri adalah peka terhadap api, tidak dapat diterbakar, abses, dan juga mudah pecah atau keramik. Nah, jadi tetapi di non-ferro sendiri itu mudah pecah, jadi mudah hancur lah kalau di non-ferro ini sendiri, karena nggak ada kandungan untuk menguatkannya lagi, teman-teman. Nah, kita masuk ke slide yang keempat. Nah, di sini di slide yang keempat ini yaitu ada yang namanya kelebihan dan kekurangan dari logam ferro dan juga non-ferro. Jadi yang namanya logam ferro maupun non-ferro itu ada masing-masing ada kelemahan dan juga kelebihannya, teman-teman. Nah, di sini ada diagram ya. Ada yang namanya secara tingkat keausan, secara tingkat kekuatan sendiri itu untuk ferro sendiri itu lebih tinggi, karena ya tadi udah dibahas di slide sebelumnya, di slide ketiga, yaitu secara kekuatannya itu lebih kuat, jadi tidak gampang hancur. Nah, tetapi untuk kekuatannya sendiri non ferro itu cenderung lemah, karena tadi di non ferro itu nggak ada kandungan untuk menguatkan hasil tersebut lah, menggunakan logam non ferro itu, karena benar-benar nggak ada campurannya lagi, karena tidak ada campuran dari besi ataupun tembaga ataupun unsur-unsur mendukung atau bahan-bahan yang mendukung untuk menjadi bahan yang kuat itu. Yang kedua ada yang namanya tahan terhadap korosi. Nah, untuk tahan terhadap korosi sendiri itu ada yang namanya untuk di ferro itu cenderung lebih kecil atau lebih lemah ketimbang dari non ferro. Nah, yang ketiga ada yang namanya diagram secara ramah lingkungannya. Nah, untuk ramah lingkungannya sendiri itu ferro ketimbang non ferro itu lebih aman lingkungan, yaitu ferronya, teman-teman. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Tadi mengenai yang namanya ramah lingkungannya sendiri itu lebih ramah lingkungan non ferronya, karena di non ferro sendiri itu kenapa sih ramah lingkungan? Karena nggak ada kandungan yang berbahaya untuk lingkungan. Sedangkan untuk non ferro sendiri, nah itu ada yang namanya, sedangkan untuk ferro sendiri, nah itu banyak unsur-unsur atau bahan-bahan yang mencemari lingkungan. Akhirnya pencemaran lingkungan itu akan jauh lebih tinggi di non ferro ini, di ferro ini. Nah, kita masuk ke diagram selanjutnya, yaitu ada yang namanya harga. Secara harga pun non ferro dan juga ferro itu lebih tinggi ferro, teman-teman. Kenapa sih lebih tinggi ferro? Karena di dalam ferro banyak kandungan-kandungan yang terdapat. Akhirnya untuk kita harganya sendiri pun kita perlu modal yang lebih banyak, lebih besar pastinya. Nah, sedangkan di non ferro sendiri itu kenapa cenderung lebih kecil? Karena di non ferro sendiri itu tidak ada kandungan selain apapun. Jadi itu benar-benar ada tambahan lagi lah untuk kandungannya yang akan kita campur. Nah, kita lanjut ke slide yang ke-5, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya kesimpulan, teman-teman. Nah, ada yang namanya logam ferro dan juga kesimpulan dari logam ferro dan juga logam non ferro. Yang pertama, untuk logam ferro meliputi baja. Jadi kandungan-kandungan yang ada di logam ferro itu meliputi baja, besi cor dan besi tuang. Nah, yang kedua ada yang namanya digunakan dalam pembuatan mesin atau otomotif. Jadi biasa digunakan itu di pembuatan mesin ataupun
digunakan dalam pembuatan mesin dan otomotif, teman-teman. Untuk otomotif itu biasa menggunakan logam ferro ini. Ya, yang ketiga ada yang lebih kuat dan tahan lama, cenderung berkarat, dan harganya itu lebih murah untuk logam ferro sendiri, teman-teman. Nah, untuk logam non ferro sendiri yaitu ada yang namanya meliputi aluminium. Jadi kandungannya itu ada yang namanya aluminium, tembaga, stainless steel, graptek, mulai atau silver, gold atau platinum, teman-teman. Nah, yang kedua adalah digunakan dalam industri elektronik dan transportasi. Jadi non ferro ini biasa digunakan untuk elektronik ataupun transportasi, teman-teman. Untuk transportasi. Nah, yang ketiga adalah lebih ringan dan mudah dibentuk. Nah, di non ferro ini mudah dibentuk dan juga ringan, teman-teman. Nah, untuk keempat yaitu anti karat dan juga tahan korosi. Harganya lebih mahal daripada logam ferro, teman-teman. Nah, itu untuk yang namanya kesimpulan dari logam ferro maupun non ferro, teman-teman. Kita masuk ke zat yang ke-6, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya proses peleburan dan juga pengecoran logam. Nah, yang pertama, ada pengecoran dan juga pengecoran logam. Yang pertama yang kedua yaitu persiapkan alat dan bahan, cangking, mencampur bahan paduan, proses pelarutan, spektrometer, penuangan cairan kecetakan. Yang selanjutnya yaitu penuangan cairan kecetakan, pendinginan atau pembekuan produk, vetting, quality control, dan juga yang terakhir yaitu selesai. Jadi itu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk yang namanya proses peleburan dan juga pengecoran logam, teman-teman. Kita masuk ke slide selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya persiapan alat dan bahan. Yang pertama, memeriksa kondisi tanur dalam keadaan baik, mempersiapkan scrap, material daun ulang dan bahan campuran. Nah, yang kedua adalah charging. Nah, selanjutnya proses charging atau memasukkan material ke dalam tanur. Proses dilakukan bertahap demi hasil yang maksimal. Mencampur bahan paduan. Yang ketiga yaitu mencampur bahan paduan, yaitu proses ini dilakukan saat charging. Nah, saat charging berlangsung. Nah, unsur-unsur paduan diantara lain silikon, mangan atau Mn, fosfor atau P, sulfur atau S, nitrogen atau N2. Nah, tembaga ada Cu, nikel, krom, oksigen, aluminium dan juga hidrogen, teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya yaitu slide ke-8, yaitu ada yang namanya proses peleburan. Nah, proses peleburan ini yaitu proses peleburan dilakukan dengan menaikkan frekuensi secara bertahap agar proses peleburan berjalan dengan maksimal, teman-teman. Nah, yang kelima yaitu uji spektrometer. Pengujian dilakukan untuk mengetahui komposisi cairan. Apabila komposisi belum sesuai, maka dilakukan pencampuran bahan paduan kembali hingga komposisi sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam ada yang namanya penuangan atau biasa disebut pouring. Nah, pouring adalah proses setelah peleburan adalah memasukkan cairan logam ke dalam cetakan. Jadi
logam yang sudah mencari itu kita masukkan ke dalam cetakan atau untuk pembentuknya kita mau membuat apa nanti bisa menyesuaikan di cetakan tersebut teman-teman. Nah kita lanjut lagi ke step selanjutnya, yaitu ada yang namanya yang ketujuh, pendinginan. Pendinginan ini adalah setelah cairan logam dituangkan, tunggu sampai cairan logam membentuk di dalam cetakan. Jadi pada proses pendinginan ini tunggu beberapa menit atau beberapa jam supaya bisa membentuk cetakan yang kita sudah tuang di cetakan tersebut teman-teman. Nah, dan yang ke-8 ada fettling. Fettling adalah proses meliputi pembongkaran cetakan dan pemotongan saluran tuang. Pada proses ini dibutuhkan proses gerinda dan gerinda dan pengecatan demi hasil yang diinginkan. Nah, yang ke-9 adalah quality control. Nah, quality control ini pada proses terakhir dilakukan pemilihan produk yang sesuai standar dan tidak produk tidak sesuai standar merupakan produksi reject yang harus melakukan proses peleburan kembali. Jadi ada yang sudah cukup untuk proses. Jadi kita akan mengecek apakah tingkat peleburan itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum sesuai, ya kita akan mengulangi peleburan tersebut di awal lagi teman-teman. Nah kita masuk ke slide selanjutnya ya ini. Nah ini adalah gambaran untuk yang namanya contoh quality control. Kita melihat, kita mengamati. Nah kita ini pada saat pembentukannya sudah dicetak, sudah berakhir, yaitu di tahap quality control. Nah di sini kita mengamati, kita memeriksa dan semuanya jika sudah sesuai dengan SOP atau petunjuk yang kita dapat, ya itu masuk ke yang sudah sesuai lah. Tapi kalau ada beberapa hal yang tidak sesuai, itu masuknya masih minus teman-teman, jadi belum sesuai dengan apa yang kita dapatkan, yaitu petunjuknya teman-teman. Nah mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar yang ada di sini. Nah, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.